Kalian pengen punya kendaraan tapi bingung karena kemampuan finansialnya masih belum stabil ya? Kita bahas bareng ya di Financial Update. Memiliki kendaraan pasti jadi impian untuk sebagian banyak orang. Hari gini ya, siapa yang nggak pengen punya mobil atau kendaraan sendiri ya? Tapi kira-kira kita udah siap belum sih ya untuk memiliki kendaraan? Yuk kita cek bareng. Yang pertama, teman-teman harus cek dulu nih kebutuhannya untuk apa? Untuk bekerja kah? Untuk hobi? Kalau cuma untuk bekerja, satu, kemampuan finansialnya cukup nggak? Kuat nggak untuk ngambil cicilan kendaraan? Tapi kalau misalnya bisa beli cash lebih bagus lagi gitu ya. Pengen beli yang second kah? Atau yang baru gitu ya, bagusnya yang mana? Begitu mobil keluar dari dealer sudah harga second, mau dipakai nggak dipakai, teman-teman mau jual tuh udah masuknya harga second mobil gitu ya, dan harganya itu turunnya jauh sekali teman-teman ya. Kalau lihat dari nilai satu barangnya itu secara investasi akan sangat drop, tapi balik lagi kebutuhannya untuk apa? Karena cicil mobil dengan cicil KPR itu beda perhitungannya. Kalau cicilan apartemen atau cicilan mobil, itu cicilannya dia tetap. Cicilannya itu tidak menurun, tidak dikurangi sama harga si mobilnya sendiri. Begitu dihitung-hitung, harga mobilnya begitu sudah mau lunas, tidak senilai harga mobil gitu ya. Kalau teman-teman misalnya ngambil KPR, sudah DP, sudah cicil, oke, harga rumahnya 1M, begitu dihitung 5 tahun, harga rumahnya ternyata jadi kurang lebih 1,7M. Tapi kan setiap tahun harga tanahnya naik gak? Kita masih ada investasi di situ untuk ngejarnya. Balik lagi, yang kita beli ini bisa dijadikan aset atau tidak? Bisa diputerin nggak nih mobil ini, bisa digunakan nggak untuk menambah asetnya kita? Misalnya beli mobil, ternyata mobilnya ini untuk disewain lagi. Begitu dijadiin sesuatu yang bisa menghasilkan untuk kita ya bisa juga gitu ya. Tapi kalau cuma untuk pakai sehari-hari atau cuma untuk FOMO seperti itu, untuk servisnya, bensinnya, pajaknya tiap tahun, are you ready for that? Ya, teman-teman harus bisa ngitung. Tidak salah juga kok naik kendaraan umum, ya nggak sih? Jangan ngerasa gengsi tidak punya kendaraan. Kalau belum siap dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan, aku saran lebih baik jangan dulu teman-teman. Ketimbang nanti tengah jalan, akhirnya malah mobilnya diangkut, tabungannya habis, akhirnya rugi sendiri. Lalu sadarkan kemampuan finansial teman-teman, jangan maksain. Ci, aku bisa kok punya kendaraan. Kan ada cicilan, kasih tahu yang harus diperhatikan apa. Oh oke. Kalau kamu sudah menghitung range pendapatan kamu berapa, cicilannya berapa, kamu ngerasa mampu ya ambil silakan. Kalau cuma untuk gengsi, cuma untuk pamer, nggak akan kepake tuh. Akhirnya jadinya apa? Biaya, beban doang nanti. Bedain antara keinginan dan kebutuhan. Ci, mending beli kendaraan sendiri kan? Kan bisa jadi aset, bener. Harus tahu bedanya aset dengan liability. Aset itu adalah sesuatu yang bisa memasukkan uang ke dalam kantong kita ya. Tapi kalau liability itu adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita atau menjadi biaya. Kalau misalnya kendaraan yang dimiliki ini bisa menjadi sumber pendapatan baru kayak tadi, misalnya dipakai untuk ojek online kah, atau disewakan kah mobilnya gitu ya. Tapi Ci, aku beneran butuh nih kalau dihitung-hitung dengan jarak yang jauh dari kantor, aku boros Ci di waktu perjalanan kalau harus naik kendaraan umum. Kalau case yang tadi ini mungkin satu, akses kendaraan umumnya tidak banyak sehingga kalaupun ada perhitungan rate-nya jadi lebih besar gitu, jadi lebih mahal gitu ya. Pilihannya berarti beli kendaraan baru dengan cara mencicil, atau kalau mau lebih bijak lagi misalnya cari kosan yang dekat dengan kantor ya, apalagi misalnya lagi masih single, ketimbang teman-teman ngabisin budget untuk beli mobil hanya untuk berangkat kerja. Bisa ngekos kok, kantor cuma tinggal jalan kaki, makanan banyak deket kantor gitu, jadi banyak yang bisa dihemat. Semua yang dihitung itu secara cermat dan bijak, hasilnya tentu saja akan lebih positif untuk keuangan kita. Bedakan antara berhemat dengan menyusahkan diri sendiri. Kalau itu kan tidak menyusahkan diri sendiri teman-teman ya, ada keuntungan yang bisa dipakai. Hitung kembali budget masing-masing, kalau sanggup silakan, tapi kalau belum, masih ragu-ragu, lebih baik jangan gitu ya. Saya Imei Wong, semoga apa yang disampaikan hari ini sangat bermanfaat. Kita ketemu lagi di Financial Update berikutnya. Terima kasih.